warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Bista Putri dari jurusan Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem Cortex. Perlu diketahui, saat ini aplikasi Cortex masih dalam tahap simulasi. Jadi, kedepannya aplikasi ini mungkin akan mengalami perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Karena masih dalam tahap simulasi, aplikasi Cortex yang kita gunakan saat ini belum final. Nah, pertama-tama, kita perlu login ke aplikasi atau website Cortex dengan menginput ID pengguna, yaitu NIK atau NPWP. Kemudian memasukkan password atau kata sandi. Kemudian memilih bahasa. Nah, saat ini tersedia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian kita mengisi CAPTCHA. Setelah berhasil login, selanjutnya kita bahas mengenai PIC atau Person in Charge. Bagian ini berada di menu pihak terkait yang terletak di sebelah kiri layar. Namun, karena Cortex masih dalam tahap simulasi, menu ini belum bisa diakses atau diklik. Jadi, secara umum, untuk pengurusan PIC, ini terdapat di bagian pihak terkait yang ada di sini. Teman-teman bisa memilih menu eBukpot. Terdapat beberapa jenis bukti potong di sini. Di antaranya, yang pertama, ada BP21, yaitu bukti pemotongan selain pegawai tetap. Selanjutnya ada BP26, yaitu bukti pemotongan wajib pajak luar negeri. Ada BPA1, yaitu bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir. Ada BPA2, yaitu bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir. Dan yang terakhir ada bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Baik, yang pertama kita mulai dengan BP21. Untuk membuat eBukpot BP21, kita klik menu Create eBukpot. Nah, setelah itu beberapa kolom yang perlu diisi akan muncul seperti ini. Antara lain yang pertama ada bagian General Information atau informasi umum yang terdiri dari masa atau bagian tahun atau tahun pajak, status, NPWP, nama, dan ID tempat kegiatan usaha penerima penghasilan. Selanjutnya, ke bagian Income Tax atau pajak penghasilan. Di sini terdiri dari Status of Tax Exemptions, yaitu status pembebasan pajak, fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, nama objek pajak, tax article atau pasal pajak. Di sini maksudnya adalah PPh21. Kemudian kode objek pajak dan income tax status. Nah, jika terdapat pendapatan bruto yang telah dibayar sebelumnya, yaitu khusus untuk kode objek pajak 21-401-01 dan 21-401-02, kolom yang bisa diisi adalah sebagai berikut. Ada amount, penghasilan bruto, dim net income, yaitu persentase penghasilan neto, rate atau tarif pajak, income tax withhold atau pajak penghasilan yang dipotong, dan CAPEX. Kemudian, lanjut ke bagian terakhir, yaitu reference dokumen atau dokumen referensi, yang terdiri dari jenis dokumen, nomor dokumen, reference dokumen date, yaitu tanggal dokumen referensi, dan ID tempat kegiatan usaha. Nah, kemudian kita lanjut untuk BP26, atau bukti pemotongan. Nah, di BP26 ini, terdapat informasi bahwa konten yang Anda cari saat ini belum tersedia untuk simulasi. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal video, bahwa Cortex ini masih dalam tahap simulasi atau tahap pengembangan. Jadi memang masih ada beberapa bagian yang belum bisa diakses. Baik, kita bisa lanjut ke BPA1.
Sama seperti BP21, untuk membuat EBUPOT BPA1, kita dapat klik Create EBUPOT. Dan terdapat kolom-kolom yang harus diisi, diantaranya ada bagian pertama yaitu General Information atau informasi umum, yang terdiri dari Working for a Second Employer atau bekerja untuk pemberi kerja kedua, Income Period Start atau periode awal penghasilan, Income Period End atau periode akhir penghasilan, Status, Foreign Employee atau karyawan asing, TIN atau Tax Identification Number, ini NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian terdapat nama, alamat, nomor paspor, country atau negara, gender, status of tax exemption, yaitu status pembebasan pajak. Kemudian ada position atau jabatan, tax object name atau nama objek pajak, tax article atau pasal pajak, tax object code atau kode objek pajak, dan status withholding, status of withholding atau status pemotongan. Selanjutnya ke bagian gross income atau penghasilan bruto yang terdiri dari salary or pension or THT or JHT, yaitu gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Kemudian gross up, kemudian income tax benefit atau manfaat pajak penghasilan, kemudian other benefits, overtime, and others, yaitu tunjangan lainnya, lembur, dan lain-lain. Honorarium and other rewards, yaitu honorarium dan imbalan lainnya. Insurance premium paid by employer, yaitu premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Kemudian, receiving in the form of natura, yaitu penerimaan dalam bentuk natura, dan tantieme, bonus, and gratification, dan THR. Kemudian, kita ke bagian deduction atau pengurangan yang terdiri dari office fee or pension fee, yaitu biaya kantor atau iuran pensiun. Pension contribution or THT or JHT fees, yaitu iuran pensiun atau THT atau JHT. Zakat and obligatory religious donation atau zakat dan sumbangan keagamaan wajib. Dan di sini ada total deduction-nya atau total pengurangan. Adalah bagian income tax calculation for Article 21, yaitu perhitungan PPh pasal 21. Di sini terdapat beberapa kolom yang terdiri dari net income atau penghasilan neto, previous withholding slip BPA1 atau BPA2, number from previous employer if any, yaitu bukti pemotongan BPA1 atau BPA2 dari pemberi kerja sebelumnya jika ada. Kemudian net income from previous withholding slip, yaitu penghasilan neto dari bukti pemotongan sebelumnya. Total net income for calculation of income tax Article 21 in a year or annualized, yaitu total penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 dalam 1 tahun atau disetahunkan. Kemudian ada tax exemption atau pembebasan pajak, taxable income in a year or annualized, yaitu penghasilan kena pajak dalam 1 tahun atau disetahunkan. Kemudian ada Article 21 income tax on taxable income in a year or annualized, yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak dalam 1 tahun atau disetahunkan. Kemudian Article 21 Income Tax Liability, yaitu kewajiban PPh pasal 21. Article 21 Income Tax Withheld from Previous Withholding Slip, yaitu PPh pasal 21 yang dipotong dari bukti pemotongan sebelumnya. Kemudian, Article 21 Income Tax Liability in this withholding slip can be credited on annual personal income tax return, yaitu kewajiban PPh pasal 21 dalam bukti potong ini dapat dikreditkan pada SPT tahunan PPh orang pribadi. Kemudian ada Article 21 Income Tax Withheld or Borne by Government, yaitu PPh pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah. Article 21 Income Tax Under or Overpayment on December or Last Period, yaitu kurang atau lebih bayar PPh pasal 21 pada Desember atau masa pajak terakhir. Kemudian tax facility for December tax period or last tax period, yaitu fasilitas pajak untuk masa pajak Desember atau masa pajak terakhir.
revenue code atau kode penerimaan, dan yang terakhir ID place or business activity, yaitu ID tempat kegiatan usaha. Nah, selanjutnya untuk BPA2 yaitu bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir. Nah, selanjutnya untuk BPA2 yaitu bukti pemotongan A2 masa pajak terakhir. BPA2 ini memiliki format yang sama seperti BPA1. Perbedaannya, BPA2 digunakan khusus untuk instansi pemerintah seperti PNS, TNI, dan Polri yang perhitungannya berdasarkan golongan. Kemudian, kita bisa lanjut ke bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Menu ini digunakan untuk membuat bukti pemotongan PPh atas penghasilan bulanan bagi pegawai tetap, kecuali pada masa pajak terakhir. Untuk masa pajak terakhir, silakan gunakan menu BPA1, yaitu untuk non-instansi pemerintah, atau BPA2 untuk instansi pemerintah. Nah, namun karena aplikasi ini masih dalam tahap simulasi, bagian ini belum dapat diakses sepenuhnya. Demikian penjelasan mengenai sistem Cortex. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dalam memahami aplikasi Cortex ini. Jangan lupa untuk terus update informasi terkait perkembangan aplikasi ini, karena sistem Cortex masih dalam tahap pengembangan dan bisa mengalami perubahan sesuai kebijakan tertentu. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.